Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Wawasan Nusantara yang beranggotakan Saya Yolanda Pranita. Saya Yoga Fendi. saya Rizky Abdulnanda, saya Rizky Farhan Hazen, Saya Randy Rahmanda. Saya Humaira Dina Putri Siregar. Saya Wahyu Dahlia. dan ini hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farhan Hazen. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Yang pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dan beragam, yaitu flora, fauna, dan penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga untuk memandang seluruh wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai salah satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, dan budaya beserta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa merupakan satu kesatuan. Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda pada perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan penduduk militer, maka sekarang ini ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan dunia maya. Baiklah, nama saya Humaira Dina Putri Siregar dengan NIM 22231114. Saya akan menjelaskan tentang tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Sementara tantangan yang akan dihadapi dalam wawasan Nusantara di era modern, diantaranya 1. Kesadaran warga negara, pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan. 2. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. 3. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpungan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang pilihannya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Lester Thurow dalam bukunya The Future of yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan, esensi atau hakikat dari wawasan negara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Wilayah itu harus merupakan salah satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah dikarenakan oleh peraturan Belanda, yakni ordonansi pada tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia merupakan salah satu di mana lautan tidak lagi merupakan pemisah bagi sebagai penghubung.
Wilayah Indonesia sebagai salah satu kesatuan memiliki keunikan antara lain: satu, bercirikan negara kepulauan. Indonesia sebagai salah satu memiliki keunikan. Yang kedua, luas wilayah 5.192 km kuadrat dengan perincian daratan seluas 2.027 km kuadrat dan lautan seluas 3.166 km kuadrat. Negara kita terdiri dari 2/3 dari lautan dan perairan. Jarak utara selatan yaitu 1.888 km dan jarak timur ke barat yaitu 5.110 km derajat. Terletak di antara dua benua, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis, menjadi pertemuan dua jalur penghubung. Wawasan negara yang pada awalnya sebagai konsep wilayah kebangsaan menjadi konsep kebangsaan, artinya wawasan negara tidak hanya terpandang keuntungan wilayah tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenisme bangsa ditandai dengan beragam suku, agama, ras, kebudayaan bangsa, dan lain sebagainya. Yang heterogen dan beragam itu juga harus mampu bersatu. Cobalah Anda kemukakan mengapa bangsa Indonesia dan beragama itu harus kita pandang sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yaitu memiliki ragam suku, yakni 1.128 suku bangsa, memiliki jumlah penduduk sebesar 242 juta jiwa, memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keanekaragaman budaya. Baiklah, saya Yoga Aprendi sendiri dengan NIM 22130094 akan melanjutkan materi dari urgensi dan urgensi wawasan Nusantara. Seperti yang telah kita ketahui, urgensi dan urgensi wawasan Nusantara itu berkaitan dengan hakikat persatuan Nusantara, di mana baik itu meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan. Dan sekarang saya akan membacakan perwujudan nilai kesatuan itu. Yang pertama, dari segi politik, di mana memiliki makna bahwa kebulatan wilayah Indonesia dengan segala isinya dan kekayaan merupakan kesatuan wilayah yang utuh, baik itu dalam ruang hidup, wadah, dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, dan modalnya milik bersama bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam menghadapi bahasa daerah serta pemeluknya yang beragama. Oleh sebab itu, kita merupakan satu kesatuan yang utuh dalam arti seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, baik itu dalam tekad, senasib, seperjuangan, dan cita-cita. Yang keempat, Pancasila adalah salah satu falsafah serta ideologi bangsa yang membimbing, melandasi, dan mengarahkan tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan yang utuh, baik itu dalam arti hukum nasional maupun untuk kepentingan nasional. Selanjutnya yang bagian kedua yaitu perwujudan nilai wawasan Nusantara dari segi ekonomi yang memiliki makna. Pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik efektif maupun potensial merupakan milik bangsa dan negara, serta keperluannya diperlukan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, seluruh wilayah kekayaan alam harus tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah serasi dan seimbang, serta tanpa meninggalkan ciri khas daerah tersebut dalam perkembangan perekonomian. Yang ketiga,
kehidupan perekonomian Indonesia seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan diperlukan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Untuk mengimplementasikan itu haruslah berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan ekonomi yang serasi, seimbang, dan bermanfaat untuk masyarakat seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rata Sanadita dengan NIM 22130095. Saya akan melakukan bacaan materi. Tiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna. Satu, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan bangsa. Harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan kedapatannya. Tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Dua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain oleh bangsa. Empat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan milik makna. Satu, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Praktek kewarganegaraan dalam wawasan Nusantara. Satu, persatuan dan kesatuan. Perilakunya yaitu berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampaknya terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusinya yaitu mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari bermacam-macam suku di kampung atau suku bangsa. Dua, yaitu praktek kewarganegaraan dalam toleransi. Perilaku tidak memilih-milih dalam berteman. Yang kedua itu dampaknya memiliki banyak teman. Ketiga, solusi mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar. Baiklah, saya Wahyu Dahlia dengan NIM 22130092 akan melanjutkan menjelaskan mengenai penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat dengan cara melihat pola pikirnya, sikap, dan ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, satu, menjadi falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya, seorang atlet, maka dia akan menunjukkan rasa cinta tanah airnya dengan cara berprestasi di bidang olahraga. Wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut implementasi wawasan Nusantara di berbagai bidang. Yang pertama, dalam kehidupan berpolitik. Setiap warga negara harus berperan dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini dapat membentuk pemerintah yang kuat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua, dalam kehidupan berekonomi. Setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan
rakyat secara adil. Wawasan Nusantara yang diimplementasikan secara utuh akan mencerminkan rasa tanggung jawab pada saat mengelola dan melestarikan sumber daya manusia demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam kehidupan bersosial budaya, setiap warga negara harus menunjukkan keikhlasan sikap dan tindakan dalam menerima berbagai perbedaan yang ada di negara. Penerapan ini menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu. Konflik berbau suku, agama, asal daerah, dan golongan pun dapat terhindari dengan sikap saling menghargai. Selanjutnya, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara, setiap warga negara harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat diimplementasikan pada munculnya kesadaran dan sikap bela negara rakyat. Inilah yang kemudian menjadi modal utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan dan berbagai macam ancaman yang akan datang. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Jika ada kekurangan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.